lembaga doi muse Songoni no si majuta Horas itu Sadayana Daud Boruna se-Indonesia. Kembali lagi bersama kami PSSIB Indonesia di dalam acara Kopi Nonang. Saya Daniel Simanjuntak dengan Dianto Simanjuntak sebagai sekjen. kami ada di sekretariat dan saat ini kami sedang kedatangan tamu lagi. Salah seorang ketua bidang yang ini inti dari seluruh PSSIB, ketua bidang adat, budaya, dan sejarah Bapak Dr. Andes Monang Simanjuntak. Horas. Ya, saat ini kami sedang berbincang-bincang tentang hubungan dari adat, budaya, dan sejarah dengan hubungan Persaudaraan Simanjuntak Sitoulu Sadayana. Mungkin kita akan mulai dengan bertanya dari yang pertama dulu, yang dari sejarah dulu saya pikir ya Pak Monang ya. Karena di situasi seperti ini banyak berseliweran di media sosial tentang latar belakangnya Persaudaraan Simanjuntak Sitoulu Sadayana Daud Boruna se-Indonesia ini. Seperti apa sih sebenarnya pertamanya ini digagas menjadi sebuah hubungan? Silakan. Ya. Jadi sebelum kita membahas tentang keberadaan PSSI Indonesia di tengah-tengah PSSI yang sudah menjamur di berbagai kota mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Mungkin yang pertama saya sedikit agak uraikan dulu tentang peristiwa tahun 63. Namun sebelum peristiwa tahun 63 perlu juga kita juga sedikit menuturkan peristiwa tahun 1953 yang jarang dibicarakan. 10 tahun sebelumnya. 10 tahun sebelumnya yang sangat besar kait-mengaitnya dengan apa yang dikatakan dengan Sitoulu Sadayana. Yang kita tahu resminya itu memang berdiri Persaudaraan Sitoulu Sadayana secara organisasi di tahun 63. Iya. Namun peristiwa 1953 adalah rangkaian panjang semenjak dari cerita-cerita sekelumit di tengah-tengah lingkup Sibagot Nipohan sebenarnya, yang secara khusus di situ Tuan Somalibit Siahan Simanjuntak. Karena itu sudah menjadi sejarah sosiologis, tentu para pihaknya itu sudah sampai kepada secara lebih inti adalah Tuan Somalibit, Sibagot Nipohan, dan Batak secara keseluruhan. Sehingga apa yang kita lanjutkan sekarang ini sebenarnya tidak terlepas dari itu, dengan catatan bahwa kita hanya melanjutkan ke depannya tanpa kita punya kewenangan, punya kesanggupan untuk mengutak-utik sejarah yang sudah ada. Ahana-ahana itu yang kemudian. Nah, kembali kepada peristiwa 1953 itu adalah datangnya informasi dari Hutabulu, Raja Hutabulu yang tinggal di Hutabulu, yang mengamati bahwa makam dari Huta Sobosio sudah berada di tengah-tengah kawasan persawahan, yang lahan itu merambah, bahkan sudah hampir merambah ke lokasi pemakaman itu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat riskan. Kebetulan juga tak ada cara bagaimana mengkomunikasikannya. Lalu disimpulkan Roma atau Kota Balige, khususnya di Kota Balige,
beberapa kandidat polisi dari Pangaluan tanpa saya menyebut namanya, lalu bersepakatlah mereka Ipabuo Mata Sikupan, Ipabuo Mata Gulgul, dan sekitarnya termasuk Luban Gala-Gala, Tapahan, Marpumo Mahalaki, lalu melakukan kesepakatan untuk melakukan operasi penggalian yang mereka rancang secara silent. Penggalian makam ini. Penggalian itu mereka lakukan di tengah malam. Karena di tengah sawah itu yang dianggap sudah menyempit itu tadi. Itu lalu silent operation ini supaya tidak sempat ada perdebatan, pokoknya gali lalu pindahkan yang seputar bulu saat itu sudah bersedia memberikan tempat. Itulah peristiwa tahun 1953. Jadi sebuah peristiwa panjang yang sebenarnya kita sudah banyak ketahui seperti apa sebenarnya cerita itu. Yang secara prinsip bahwa yang bertahan untuk Markuta adalah hutan hulu. Sebenarnya ada pun Sitombuk di Luban Gala-Gala itu ada masih di kawasan itu keseluruhan. Namun kemudian dari Sitombuk di Luban Gala-Gala juga semua pun kemudian migrasi. Membangun kota masing-masing, termasuk hutan hulu. Tapi yang lebih istimewa lagi adalah Sitombuk, Mandau, yang Sihahan. Ini sama sekali sepertinya tidak ada bekas hutan mereka di situ. Mereka berkembangnya di situ, lalu ke daerah-daerah. Jadi secara psikologi seperti atmosfernya, lalu dari peristiwa tahun 53 itu beberapa tahun kemudian digagas untuk membangunnya menjadi tambang. Baik, sebenarnya sebelum sampai ke sana, saya mau tanya dulu. Karena ini kan memang menjadi sebuah perdebatan, cerita yang seringkali dianggap legenda, tidak dapat dipertanggungjawabkan, padahal jelas tahun-tahunnya ya. Kalau tadi kita dengarkan ada tahun-tahun yang jelas bisa dipertanggungjawabkan, bahwa latar belakang di mana ini dipindahkan ini karena Simanjuntak Sitondu Sadaina Mardau Sitombuk Huta Bulu ini katanya karena tidak suka orang tuanya ada di satu tempat yang berbeda dengan mereka, kan kira-kira seperti itu ya, yang beredar selama ini, dan bukan karena rasa sakralnya menghormati ibu mereka, kan gitu ya, sehingga mereka ingin membuat makamnya lebih terawat, kan kira-kira seperti itu, sehingga yang paling bungsu ini Huta Bulu menyediakan tempat supaya bisa dirawat. Ini dulu kan permasalahan pertamanya. Tapi kan jauh sebelum itu sebenarnya sudah ada pertarungan ini, perdebatan ini, seperti apa posisi mereka, sehingga bahkan kalau tadi Pak Manang bilang Mardau sudah jauh sekali itu merantau, karena memilih untuk mengalah, tidak usah saling bersinggungan dan sebagainya. Begitupun Sitombuk yang sudah Luban Gala-Gala. Nah, kita akan fokus lebih kepada pasca 1953 ya, daripada kita mundur ke belakang untuk mengikuti cerita yang sudah ada. Dari 1953 sampai ke 63, sama apa saja sih yang mendorong sehingga ini menjadi pengumuman jadinya? Ini 3 orang kakak adik kan sudah jauh-jauh nih, kemudian menjadi sebuah persaudaraan. Apa sih momentum awalnya, sehingga apakah memang hanya sekedar pembangunan makam ini saja yang memulai, atau ada hal lain yang memulai ini? Ya, betul sekali, apalagi di sekitar tahun 50-an itu kan sebenarnya sudah jauh sebelumnya, bahkan di generasi ketiga keempat. Mardau itu sudah disebut, bahkan mungkin termasuk si Barudin sudah di Sipautan, ya, dan juga Tuan Putar dari Sitombuk sudah ke Tampahan. Jadi sebenarnya periode itu sudah sangat panjang sebenarnya. Namun yang mana ya, perlu diingat juga bahwa di masing-masing hutan itu kan sebenarnya di Sigupar itu kan hanya Mardau, di Tampahan itu hanya Sitombuk, lalu di Siatan Dokan itu hanya Huta Bulu. Kalau di masing-masing hutan ini kan mereka bersosialisasi sesama mereka. Tapi memang ada keistimewaan Kota Bandung. Di Kota Bandung mereka berkumpul semua. Istilahnya kota pertama lah, jenjang setelah hutan. Kota urban. Urban ya. Sehingga
termasuklah puncak 1953 ketika ada suara dari Tabu yang menyuarakan bahwa makam itu akan diratakan menjadi sawah. Sudah semakin Tentang mereka yang jika bersatu padu, Iban Galagala, Situpa, Syekhandoha, Tapah, kemarin kita lakukan. Nah, semenjak mereka melakukan itu, makin erat lagi hubungan suku Nusantara ini. Jadi apa yang terjadi di kota Balijo itu sesungguhnya itu kan menjadi cikal bakal di kota-kota umban seantero Indonesia. Dia kok Sitolu Sadaya. Yang kemudian dari 1953 ada sekitar 5 tahun kemudian mereka menggagas untuk lebih mempermanenkan tambak itu, lalu dibangunlah itu di sekitar 1958 atau saya kurang pasti, tapi ada proses penyelesaiannya sehingga peresmiannya pesta besarnya 63 itu pesta besar. tahun 63. Nah, Jadi itu ya. ya, tapi di tahun 63 juga sebenarnya sampai sekarang kita anggap itu menjadi titik awal berdirinya PSSI. Tapi terlepas dari itu sebenarnya pesannya waktu itu ada 2. Yang pertama adalah supaya ada semacam kelembagaan resmi untuk perawatan makam yang sudah dibuat ini. Satu, kedua, ada juga tanah wakaf atau pausean gitu ya, warisan Ulos Nasrabulu dari tulang Sihotan di Nagari Sihotan. Nah, di saat itu pun sebenarnya sudah dipikirkan supaya ada yayasan yang punya legal standing untuk mengurusi ini. Sebelum 63. Di saat 63 Di saat 63. Di saat acara 63 itu gagasan ini muncul. Namun yang pertama muncul lalu secara resmi adalah PSSI-nya secara organisatoris. Organisasi Panandato sebenarnya. Organisasi Panandato Marangion di Sitolu Sadaina. Namun adapun ide yayasan itu karena tidak bisa langsung terbentuk saat itu, ya kan? Namun kemudian setelah tahun 63 dalam beberapa periode itu diterjemahkan menjadi PSSI Indonesia Pusat. PSSI Indonesia Pusat. Nah, tapi puji Tuhan oleh pengurus yang sekarang ini, pengurus periode 2019 sampai 2024 ini sudah menggagas berdirinya legal standing yayasan yang nanti. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pengurus yang sekarang juga adalah penwujudan dari pesan tahun 2023. Oke, jadi semakin jelas buat kita sejarahnya, prosesnya itu secara fisik. Tapi ada kemudian hal lain lagi yang tersangkut dalam persoalan itu ketika kita kalau misalnya sudah pernah datang ke makam Borosio Tanggung Tabulu, di sana ada nanti kita baca ada pesan yang tertulis dari Sobosio. Tentu ini sudah kesepakatan ini bahwa karena kan ini tidak ada tertulis ini kalau waktu pertama kali pesan dari Sobosio kan. Jadi ini kesepakatan dari 3 orang ini kan. Madau, si Tombo, kita dulu ini sudah sepakat, sudah satu suara ini, berarti sama-sama mendengar. Ada tona itu. Apakah sebenarnya memang itu tona itu didengar ketiganya atau disepakati bahwa itulah tona? Sehingga itu kalau kita lihat ada itu di apa kan di makam itu. Ya, disebut itu tona. Tona ini kan pesan keamanan. Bahasa Bataknya sering saya dengar kalau pulang kampung disebutnya itu tuhe sigaton. Tuhe sigaton itu semacam landasan pijakan terhadap tona warisan. Namun tona itu tidak terlepas dari bersamaan dengan berdirinya si PSSI itu yang mereka rumuskan di saat itu sebagai pengurus pusat Persatuan Sitolu Sadaina Dohorburuna. Itu ada 4 poin. Bisa saya bacakan? Iya. Mungkin bagus juga kalau di flash di video. 1. Di pahaposiai jadi
tutu rohanami peparani solusi hotan itu tona na pinasahana nasi hokop ni lebata tu kami peparani mandau tabulu dohot boruna. Nomor 2, ia tona ni opunami solusi hotan. Nama tujuan ni pasidin parbaya dohot parmaran di kami peparani solusi hotan maradopo na asing berikut harusnya tersurat dengan spesifik ada na asing menghentikan. Nah betul ala tona pangupulan do tona itu kami peparan mengandau setemu kita bunuh. Nah langsung berkepentingan di tona ini jadi orang peparan nama jala nomor nau di PSSI do nabui mengalihkan hatorangan dohot pendapat atau penafsiran nasihat kalimat musik. Jadi dengan kata lain, tak mungkin pihak-pihak lain di luar kita untuk memberikan keterangan tentang itu. Nah, ini yang menarik. Udah semua? Enggak, ada B-nya. B-nya ini menegaskan yang A. Mulu ado menafsirkan tona di luar PSSI. Ya, kurajumi hami doi naparohon hagawon bagasan ruang lingkup dia kapal turun di kita badak. Nah bapak alat ini hot dohami songon nasailau marnimor dohot mangyutun tono. Kutipannya adalah Odani Raja Salomo ono ayat 20. Bulu dibuka dunia. Oda Raja Salomo ono ayat 20. Tertanda tangan MDJ Simanjuntak, ketua sekretaris G Simanjuntak. Saya tidak tahu salah satu ini adalah ayahnya Dr. Tumpak Simanjuntak. Oke, jadi ini ada 4 ya. 4 poin di mana salah satu poin ada A dan B-nya. Ya, yang menarik di sini ya bahwa ada pesan untuk melarang, meminta, menyerukan kepada pihak lain di luar Simanjuntak Sitorus Adatina untuk tidak membuat konten sehubungan dengan tona Sebosion. Kita tahu ada beberapa YouTuber yang kemudian membuat menerjemahkan tona, membuat legenda-legenda dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Saya satu poin ini seperti apa sebenarnya tona ini dan bagaimana Mardau, Sitomruk dan Buta Bulu memandang tona ini. Karena ada bagian-bagian penting di dalam tona ini. Tadi ada dibilang bahwa tujuannya Pasiding Parmaran untuk menyampingkan persoalan-persoalan yang akan menjadi buruk dengan pihak-pihak lain. Maka mungkin sesi kedua ikuti terus, kita akan membahas apa maksud dari tona ini secara filosofis. Untuk itu tetap ada di Kopi Nona Kopi Asa Parpola. Nanti asa tadi kok kata itu Lembaga doi musik Songonido si maju